Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Yurli Putri. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai strategi pengembangan bisnis yang ditugaskan dalam mata kuliah Bisnis Pengantar dengan dosen Bu Neneng Suprihatin, yang akan diawali oleh Safa Titis Septorowati, dilanjut dengan Kotrun Nadali Zahara, dan terakhir dilanjut oleh saya sendiri. Terima kasih. Kata strategi ini adalah suatu proses yang direncanakan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Itu bisa sampai 5 atau 10 tahun ke depan. Misalnya perusahaan harus bisa meminimalkan biaya rendah. Maksudnya perusahaan harus bisa meminimalkan biaya dari bahan bakunya, tenaga kerja, ataupun periklanannya. Yang kedua ada pengembangan. Pengembangan ini adalah usaha yang direncanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai kerja. Jadi pengembangan ini lebih menekan peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang mendatang dengan melakukan kegiatan yang sudah terintegritas oleh kegiatan lain supaya bisa mengubah perilaku kerjanya itu menjadi lebih baik. Yang terakhir ada usaha. Setiap orang punya keinginan untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan. Misalnya berusaha berdiri kan barang atau jasa atau keinginan perusahaan masuk ke perusahaan impian. Jadi usahanya adalah usaha yang direncanakan untuk menggunakan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai apa yang diinginkan. Selanjutnya, jadi apa itu strategi pengembangan usaha? Adalah suatu kegiatan yang menggunakan tenaga pikiran untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencapai apa yang diinginkan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada tujuan strategi dan pengembangan usaha. Tujuan strategi ini adalah untuk mengetahui proses yang direncanakan perusahaan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dan tujuan pengembangan usaha ini untuk mengetahui pertumbuhan usaha berjalan sudah sejauh mana dan profitabilitas atau pendapatannya sudah mencapai target atau belum, dan disesuaikan juga dengan jangka waktunya. Selanjutnya ada manfaat dan kendalanya. Manfaatnya yang pertama bisa memperluas suatu usaha. Setiap pengusaha pasti pengen usahanya yang dirintis mengalami pengembangan yang meningkat dan mampu meningkatkan keuntungan yang diinginkan juga. Tapi setiap untuk memperluas usaha juga kan gak semudah itu, butuh namanya kerja keras dan doa untuk diwujudkannya. Yang kedua adalah membantu mempertahankan fokus pada tujuan utama. Jadi kita lebih termotivasi untuk selalu gigih dan pantang menyerah dan berusaha untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dan terakhir, bisa memberikan referensi agar mendapatkan hasil dari rencana yang sudah disusun secara akurat. Dan selanjutnya ada kendalanya. Yang pertama bisa nggak adanya kepercayaan diri. Setiap pengusaha pasti punya targetnya sendiri. Kalau punya kepercayaan diri, berani mengambil resiko yang besar juga untuk mengambil keuntungan yang besar juga. Tapi kalau belum ada kepercayaan diri, bisa bergaul dengan teman yang positif, dengan pertemanan yang gak pernah menjatuhkan, bisa melatih untuk percaya diri. Karena kurangnya percaya diri bisa menjadi seseorang menjadi lebih takut untuk mencoba, dan ketika mendapat masalah lebih mudah menyerah. Yang kedua, tidak adanya produk baru. Setiap konsumen pasti pernah bosan produknya itu aja dan bisa pindah ke produk lain. Jadi para pengusaha harus punya keterampilan yang bisa mengubah produk itu menjadi produk yang lebih menarik dan tertarik untuk dibelinya. Yang ketiga ada lokasi kurang strategis. Seorang pengusaha harus bisa mencari tempat yang lokasinya strategis, seperti pasar, mall, ataupun kampus. Misalnya di kampus bisa mendirikan kos-kosan, kulineran, ataupun fotokopian ya. Kalau kita nggak bisa mencari lokasi yang strategis, itu bisa usahanya gulung tikar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor keberlanjutan usaha. Faktor-faktor keberlanjutan usaha sendiri ada 5. Yang pertama itu ada likuiditas, solvabilitas, soliditas, rentabilitas, dan creditworthy rate. Likuiditas yaitu bagaimana perusahaan mampu melunasi hutang-hutang pada saat jatuh tempo. Solvabilitas yaitu bagaimana perusahaan mampu mengusahakan hutang tidak lebih besar dibandingkan modal itu sendiri. Yang ketiga ada soliditas, yaitu bagaimana perusahaan mampu membuat masyarakat percaya terhadap perusahaan. Yang keempat ada rentabilitas, yaitu bagaimana perusahaan layak mendapatkan laba sehingga tidak akan takut mengalami kerugian. Yang kelima ada creditworthy rate, yaitu bagaimana perusahaan layak mendapatkan pinjaman kredit karena telah dipercaya. Selanjutnya di sini ada kriteria-kriteria yang harus dimiliki pengusaha dalam menghadapi persaingan. Yang pertama itu mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi dan produktivitas. Setiap pengusaha bisnis harus membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan yang luas. Ide kreatif juga menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan suatu produk, sehingga akan memberikan peluang yang lebih besar terhadap bisnis Anda. Yang kedua itu ada mudah dikenali oleh anggota atau komunitas. Maksud dari tujuan membangun komunitas itu untuk menciptakan komunikasi antara perusahaan sebagai pembuat produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, itu ada menawarkan produk melalui endorsement public figure atau sosial media.
Maksudnya di sini kalian tuh bisa promosiin produk kalian itu lewat endorsement kayak berupa selebgram. Kalau misalkan selebgram itu apa ngiklanin atau promosin produk kalian, otomatis kan banyak yang lihat dan banyak yang beli juga. Ya otomatis produk kalian akan laku. Yang keempat itu ada memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Maksudnya selalu memberikan penawaran yang menarik, menjaga kualitas produk, bersifat kejujuran, menyikapi keluhan pelanggan dengan ramah. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas usaha, yaitu ada 4. Yang pertama itu tantangan dalam kualitas meningkatan kualitas atau mutu. Yang kedua tantangan dalam pasar global produktivitas. Yang ketiga adalah tantangan masalah etika dan tanggung jawab sosial. Yang keempat adalah tantangan dalam teknologi proses produksi makin lama makin canggih. Selanjutnya ada strategi pengembangan usaha. Apa aja sih strategi pengembangan usaha itu? Yang pertama, membangun brand yang kuat. Pasti dong kalian harus membuat usaha kalian itu mempunyai brand yang kuat supaya usaha kalian terkenal dan pelanggan-pelanggan pada datang dan usaha kalian akan menjadi ramai. Yang kedua, membuat konten marketing yang menarik. Pasti dong biarin kayak pelanggan-pelanggan kalian tuh datang ke toko kalian dengan cara membuat konten yang menarik. Yang ketiga, ada ciptakan inovasi secara berkala. Kalian bisa membuat inovasi itu dengan cara membuat menu baru atau yang lainnya. Yang keempat, ada lakukan riset kompetitor. Lakukan riset kompetitor ini nih udah pasti ya, karena kalian kan punya pesaing ya. Kalau buka usaha pasti punya pesaing. Kalian tuh harus ngeriset pesaing-pesaing kalian nih kayak gimana sih, apa sih kelebihan yang mereka punya, apa sih kekurangan yang mereka punya. Yang kelima, ada memperluas jaringan bisnis. Kalian bisa memperluas jaringan bisnis dengan cara bekerja sama dengan pengusaha lain, atau bahkan kalian bisa bekerja sama dengan para public figure. Yang keenam, ada manfaatkan media sosial dengan tepat. Kalian bisa memanfaatkan media sosial kalian dengan cara mengiklankan usaha kalian di media sosial kalian. Terus selanjutnya ada memperbanyak promo. Itu merupakan strategi banget loh, karena pelanggan-pelanggan kan pada datang karena mereka melihat banyaknya promo di dalam toko tersebut, kayak buy one get one, diskon 20%, diskon 50%, bahkan mungkin ya. Yang terakhir ada rajin melakukan evaluasi. Pasti dong kalian kalau punya usaha selalu melakukan evaluasi untuk menghindarkan hal-hal yang sebelum-sebelumnya tidak tercapai. Selanjutnya ada analisis SWOT. Siapa yang belum tahu analisis SWOT? Saya akan menjelaskannya ya di sini. Yang pertama ada S. S itu strength. Strength itu kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan dengan baik. Selanjutnya ada W. W itu weakness. Kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik. Ada O, ada opportunity. Faktor-faktor lingkungan luar yang positif. Selanjutnya ada threats. Faktor-faktor lingkungan luar yang negatif. Selanjutnya akan menjelaskan kasus. Di sini ada kasus yang mengenai strategi pengembangan usaha dalam meningkatkan loyalitas konsumen dan profitabilitas pada Rich Coffee. Rich Coffee sendiri selaku usaha ekonomi produktif mandiri yang dioperasikan atau secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai atau sebagian oleh orang atau badan yang bukan selaku anak perusahaan. Usaha menengah. Rich Coffee berdiri sejak 5 Mei 2020 dengan bertemakan semi outdoor cafe. Ini memiliki pangsa pasar dari kalangan muda. Dari penelitian pentingnya pengembangan mengidentifikasi masalah yang ada dalam suatu usaha. Oleh sebab itu, peneliti tertarik guna mengkaji terkait strategi pengembangan usaha dalam meningkatkan loyalitas konsumen dan profitabilitas sebuah usaha dengan tujuan mengetahui strategi pengembangan yang tepat melalui analisis SWOT. Selanjutnya ada penyelesaian. Yang pertama, kualitas pelayanan yang dimiliki Rich Coffee sangat baik. Yang kedua, dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, pada Rich Coffee melakukan beberapa upaya. Di antaranya adalah dengan mengutamakan kepentingan pelanggan, misalnya mengerjakan orderan dengan cepat dan tepat waktu, mempertahankan sikap kesopanan terhadap konsumen, dan meminta kritik saran untuk mengetahui konsumen tersebut merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan atau sebaliknya.
Yang ketiga, upaya yang dilakukan oleh Rich Coffee dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadapnya tidak jauh beda dengan poin sebelumnya, yaitu dengan memberikan kesan yang baik pada pelanggan, memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai, misalnya toilet, ruang ibadah, dan permainan-permainan kecil yang disediakan oleh Rich Coffee. Yang terakhir ada Rich Coffee dalam menangani konsumen selalu memberikan yang terbaik, seperti ketika ada konsumen yang order, pihak Rich Coffee menanyakan kabar terhadap konsumen dan bersikap sangat ramah. Di sini ada analisis mengenai Rich Coffee. Yang pertama ada strength. Strength-nya itu kekuatannya, yaitu tempatnya nyaman, fasilitas yang lengkap, sama tempat parkirnya luas. Yang kedua ada weakness. Weakness itu kelemahannya, kurangnya sumber daya manusia, variasi menu yang kurang banyak. Yang terakhir ada perencanaan bisnis yang kurang matang. Selanjutnya ada opportunity. Opportunity itu ada peluangnya. Yang pertama itu memiliki jaringan yang luas, sama dapat berinovasi dengan menu baru. Dan terakhir ada threats. Threats itu ancaman, banyaknya pesaing, sama perubahan harga bahan baku yang semakin lama semakin tinggi. Kesimpulan dari keseluruhannya, strategi pengembangan bisnis adalah sekumpulan tujuan, kebijakan, perencanaan, dan aktivitas perusahaan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi kesempatan bisnis di tengah pasar dan mempertahankan kelangsungan bisnis atau mencapai kesuksesan bisnis. Karenanya, dunia bisnis harus pula menjaga faktor keberhasilan usaha yang membuat landasan usaha kuat mencapai masa depan yang penuh tantangan ke depannya, yang mana jika faktor ini dijaga, maka secara meyakinkan bisnis yang dijalankan pasti akan berkembang. Terakhir ada daftar pustaka, di mana di sini ada modul Bu Neneng dari modul yang pertama sama modul yang kedua, dan untuk jurnal ini kita mengambilnya untuk kasus dan penyelesaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.